Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan analisis kami mengenai sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Demas Ferus Salmai Prasetya dengan NIM 22022118. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah Rahman dengan NIM 22025560. Perkenalkan, saya Anya Putri Lavana dengan NIM 2206769. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara bagi negara Indonesia. Namun, selain menjadi dasar negara, sejatinya Pancasila juga merupakan landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, namun dari nilai Pancasila juga bisa menjadi landasan pendidikan bagi para pelajar di Indonesia. Maka dari itu, kami di sini akan menjelaskan makna sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat menyaksikan. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai namanya, Pancasila memiliki 5 sila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai atau pedoman dasar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Kandungan nilai dalam sila kedua Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan. Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat tanpa mengekang bangsa lain. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai keadilan dan keadaban. Tapi faktanya, pada awal tahun 2022 terungkap adanya kerangkeng atau sel tahanan di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin yang diduga sebagai kasus perbudakan modern. Persoalan mengenai kerangkeng manusia ini berawal saat terbit rencana perangin angin terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa 18 Januari 2022. Ketika operasi tangkap tangan, terbit rencana perangin angin diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan modern. Hal ini berdasarkan laporan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrancare kepada Komnas HAM di Jakarta pada Senin 24 Januari 2022. Menurut Migrancare, kerangkeng itu digunakan untuk perbudakan modern para pekerja sawit. Perbudakan adalah tindakan kriminal yang melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut ILO, perbudakan modern dapat dipahami sebagai pekerja paksa di bawah ancaman. Ia bertentangan dengan martabat manusia karena membatasi gerak, memberikan upah tak layak, kekerasan fisik, dan ancaman atau intimidasi dari atasan. Di Indonesia, pelaku perbudakan ini bisa dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah mendengar penjelasan mengenai nilai dari sila kedua dengan Pancasila dan juga masalah yang masih terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan sila kedua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengimplementasian sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mahasiswa, sebuah implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seharusnya bukan menjadi hal yang susah. Karena sebagai mahasiswa, fokus yang dilakukan bukan hanya belajar, namun bagaimana menerapkan pembelajaran yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimanakah pengimplementasian sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Simak videonya hingga akhir. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Kita tahu bahwa semua orang memiliki derajat yang sama, dan persamaan hak di dalamnya menentukan hidupnya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, memiliki agama, antar sesama manusia berhak untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan dan berhak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas. Selanjutnya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Banyak orang yang menganggap kesuksesan adalah tanda bahwa manusia itu telah berhasil. Tapi berapa banyak seseorang yang tidak dapat meraih kesuksesan di dunia ini? Apakah mereka gagal sebagai manusia? Tentu
tentu saja pendapat seperti itu salah. Karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bukan dinilai melalui kesuksesan seseorang, tetapi melalui pengertian dirinya terhadap manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Setiap manusia punya sisi baik dan sisi buruk. Hal tersebut selalu ada dimanapun juga. Maka dari itu, sebenarnya untuk membela kebenaran dan keadilan diperlukan sebuah keberanian dalam mengambil resiko yang dilakukan manusia dalam membelanya. Namun, terkadang banyak hambatan yang membuat manusia berhenti untuk berani membela kebenaran. Karena pada dasarnya saat ini, sudah lumrah yang namanya yang benar akan kalah dengan yang berkuasa. Sebenarnya membela kebenaran dan keadilan bukan hanya untuk mengungkapkan perbuatan jahat saja, melainkan untuk mensejahterakan setiap warga negara yang tinggal di dalamnya, seperti hak manusia dan juga persamaan derajat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.